Dan akhirnya kita balik lagi ke hostel. Kita ini udah di bandara, balik lagi kita ini. Jadi berangkatnya hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi video tadi itu ceritaku tentang tanggal 2 semalam aku nggak bisa pulang karena nggak ada surat COVID-19. Sebelumnya aku melanjutkan ceritaku ini. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Kalau bisa video ini di-share ke teman-teman TKI yang mau pulang ke Indonesia, supaya kalian itu nggak menyesal kayak kami datang terus nggak bisa terbang. Ceritanya kayak gini guys. Jadi tanggal 2 semalam itu mau pulang ke Indonesia. Jadi aku dihantar sama SR aku yang ngurus aku di pabrik Malaysia ini. Jadi diantarlah kami pulang. Jadi setelah kami sampai bandara, SR aku balik terus langsung ke kerjaan. Ya nggak tahu lah kalau kejadiannya itu kayak gini. Jadi SR aku itu cuma ngasih bekal surat sepotong dari emailnya AirAsia. Di AirAsia itu nggak detail dia ngasih tahu informasinya, harus peraturannya macam mana itu kurasa nggak detail kali. Makanya sampai kejadiannya aku nggak pulang. Ini cuma menjelaskan orang Indonesia yang mau pulang itu bisa ngecek di Malaysia ataupun di Indonesia, nanti di bandara Indonesia. Jadi sebetulnya surat yang ada di sini tuh nggak berlaku. Panjang juga ceritaku sama jaga kasirnya kan di gate AirAsia. Sempat cerita panjang, sempat aku nelpon SR juga supaya SR aku tahu, tapi SR aku itu nggak percaya juga. Jadi aku sempat juga nanya ke service counter AirAsia. Waktu aku tanya itu, AirAsia itu bilang mau ceritanya macam mana pun kamu harus punya surat sepotong dari dokter bahwasanya negatif dari corona. Itu aja jawaban dia. Jadi aku bilang juga cemana masalah tiket ini, sekarang kan aku mau terbang. Jadi dia bilang ini tak jadi masalah, nanti kalau kamu dapat surat itu kamu balik lagi kemari dan kami akan cari penerbangan baru. Jadi ini tiket masih berlaku kan? Masih berlaku. Aku telepon lagi si SR ini, aku suruh jemput lagi. Jadi dijemputlah lagi dan kami cerita bincang lagi dan bilangnya oke, kita cek dulu. SR aku nelpon bos lah, disuruhnya cek COVID. Terus bosnya bilang oke, dan keesokan harinya hari Jumat itu kami cek COVID-19 di klinik daerah sini, daerah Kepung. Jadi paginya kami ngecek itu guys, waktu ngecek itu kalian kayak ketambat itu panjangnya sekitar segini lah, 10 cm ke berapa senti nih, segini itu dimasukkan hampir habis itu guys, sisanya tinggal segini dimasukkan itu. Wah rasanya guys macam bersin. Habis itu nanti kan dipotong, dimasukkan botol. Lepas itu satu lagi telak kita ini itu dimasukkan sejenis itu juga, kapas dimasukkan sampai ke telak sini. Oh memang muntah lah guys, tapi nggak apa-apa, itu demi kebaikan kita juga. Jadi setelah itu keesokan harinya itu pagi aku udah dapat SMS dari dokter, dinyatakan di situ ambil surat COVID-19 dan dinyatakan negatif. Surat dari dokter itu kayak gini guys, dan bacaannya di bawah itu sejenis negatif lah, tentang corona ini negatif, dan ini berlaku selama 14 hari guys. Tanpa ini kalian nggak bisa pulang guys. Hari Senin aku ngambil ini karena hari Sabtu tutup, hari Minggu tutup. Jadi hari Senin aku ngambil ini sama SR, dan hari ini Senin ini juga kami berangkat lagi ke AirAsia dan kami bawa koper lagi. Ya cuma pikirannya kalau dapat pesawat yang kosong terus naik gitulah pikirannya ya kan. Pergilah kami ke airport lagi, KLA 2. Masuklah kami ke service counter lagi. Kami sodorkan tiket lama, tiket AirAsia sama surat COVID-19 ini, paspor juga lah ya kan. Jadi kami serahkan lah ini ke counter dan dibilangnya ini surat COVID, dan
Aku jelaskan lah bahwasanya tanggal 2 semalam kami nggak jadi pulang karena nggak ada surat COVID-19. Jadi dibilangnya dia udah ngerti, oke, diceknya semua dan diceknya paspor aku sama semua dan udah selesai. Habis itu baru diceknya kepulangan kita, pesawat yang akan kita naikin. Ternyata hari ini Senin itu nggak ada, penuh, dan besok hari Selasa juga penuh. Kami diputuskan hari Rabu pulangnya. Jadi kami dibuat tiket baru lagi, AirAsia. Kami baliklah lagi guys, bawa koper tadi, balik lagi ke hostel. Perjalanan kami itu bolak-balik aja guys. Jadi dari tanggal 2 kami ke sana, pulang lagi kemari, check in ke dokter, dan balik lagi tadi hari Senin ini, balik lagi ke sana, balik lagi kemari. Itu betul-betul letih guys. Untung aja ya, ini untung ya, kami masih ada sangkut pautnya sama bos. Jadi bos semua tanggung jawab, antar jemput itu bos yang tanggung jawab. Jadi kami nggak ada biaya sedikit pun tentang proses perjalanan ini. Jadi aku harapkan siapapun ya, saudara kalian atau kawan kalian, pokoknya saudara kita semualah, kalau bisa disampaikanlah video ini. Yang nggak tahu disampaikan, yang tahu mungkin kalian bisa nge-share video ini. Ini jadi pengalaman guys. Aku cuma kasihan sama orang yang ibaratnya dia pergi sendiri naik Grab ataupun ya naik taksi, jadi ke sana gagal karena nggak ada surat COVID-19, balik lagi itu kosnya banyak, itu betul-betul biayanya banyak. Soalnya dari 2 sampai ke Kuala Lumpur itu memang banyak makan biaya. Jadi aku harap siapapun kalian, walaupun kalian udah tahu mana peraturan AirAsia atau peraturan airport Malaysia, kalian share lah video ini. Mudah-mudahan video ini agak sedikit membantu para saudara-saudara kita yang nggak tahu tentang cemana nanti pulangnya. Mungkin orang kebanyakan bilangnya karena udah nggak apa-apa lah kita cek di Indonesia. Banyak kali orang yang pulang dari Malaysia ini itu bilangnya nggak apa-apa, nggak dicek kok di Malaysia, itu ceknya di Indonesia. Salah kalian. Untuk saat ini kalian harus cek di Malaysia dulu. Kalian nggak bakalan bisa pulang karena tadi aku jumpa sama kakak-kakak di kantor tadi, servis kantor di depan aku, dan aku tanya sama kakak itu, kakak mau nanya apa kak? Enggak, masa nanya surat COVID, kan aku ini gini. Jadi kejadiannya itu sama kayak aku guys. Jadi aku bilang sama kakak itu, kakak daripada beratur panjang kayak gini, bagusan kakak pulang, kakak buat dulu di dokter surat COVID-19 ini, nanti kemari lagi kak. Ini aku udah pengalaman, sebelum kakak mengalami kayak gini, aku udah alami dulu, aku bilang gitu. Jadi kakak itu, tapi kalau memang kakak mau coba dulu aja kak, antri dulu, gue bilang gitu. Rupanya abis antri, abis giliran dia, ternyata betul. Dia lewat di sampingku, iya bang, betul katanya. Harus buat surat keterangan COVID dulu katanya dia gitu. Jadi ya ini jadi pengalaman betul guys. Jadi cukup aku aja lah yang kecapean, ibaratnya datang ke sana dari KL2, KL, ke airport itu cukup lah. Kesel guys, tenang. Capek kan, keluarga di kampung udah nunggu-nunggu ya kan. Jadi aku harap kalian yang mau pulang ke Indonesia, kalian buat dulu surat tes COVID-19-nya. Jangan bilang kalian itu bisa buat di Indonesia. Kalian nggak bisa terbang. Kalau kalian mengharapkan kalian bisa buat di Indonesia, kalian nggak bisa terbang dari Malaysia. Karena ini prosedurnya dari Indonesia ke Malaysia untuk ngasih arahan supaya ngetes di sini dulu baru masuk ke Indonesia. Banyakan orang luar negeri masuk ke Indonesia itu yang kebanyakan bawa virus. Jadi kalian diwajibkan untuk ngetes dulu di tempat kalian berada, baru kalian balik ke Indonesia. Aku harap kalian bisa memahami apa yang ku omongkan. Tapi intinya memang kalian harus buat surat keterangan dari dokter. Jadi ini sangat penting. Kalau nggak ada ini kalian nggak bisa pulang. Serius, aku ngomongnya serius. Memang aku ini buat video ini memang tujuanku untuk membantu kalian juga yang mau pulang ke Indonesia. Karena di bulan-bulan ini banyak kali orang Indonesia yang dari Malaysia mau pulang ke Indonesia. Itu banyak kali. Jadi waktu aku di airport tadi, itu pun terlalu banyak kali orang yang gagal. Mau pulang nggak jebol ya gara-gara ini, surat ini. Jadi aku harap kalian bisa buat surat ini dulu. Tunggu 1 hari atau 2 hari. Aku buat ini harganya 240, kemungkinan lain tempat lain harga ya, cuman aku buat ini 240 dalam 1 hari siap. Serius, aku ngomongnya betulan. Jadi
Aku harap kalian bisa paham dan kalian nggak kecewa lagi udah masuk bandara keluar lagi. Kalau bisa kalian nggak usah alami yang kayak aku alamin. Cuma itu aja yang bisa aku sampaikan guys. Semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawanku, untuk sahabat-sahabatku yang mau balik ke Indonesia. Aku ucapkan semoga kalian selamat sampai tujuan dan kalian bisa bertemu dengan keluarga kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam serumpun.